طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di penghujung pekan ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Karena waktu kita pendek, maka kita persingkat langsung kita masuk kepada kajian lanjutan kita, yaitu tafsir surah Al-Fil, surah urutan ke-105 dari semua urutan surat yang ada dalam Al-Quran. Dan surat Fil ini saya yakin semua kita sudah hafal, bahkan anak-anak kita pun biasanya kita ajar sejak kecil dari surat-surat pendek, karena memang tradisi dari dulu sampai sekarang. Dari pemula anak-anak kecil biasanya yang ingin menghafal Quran biasanya dimulai dari 5 juz atau 10 juz terakhir ya. Yang pasti juz 30 itu. Dan ini hampir mayoritas dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia. Taib. Surat Fil terdiri dari 5 ayat ya. Turun sesudah surah Al-Kafirun, dan ini termasuk surah Makkiyah, yaitu yang diturunkan di periode Makkah. Apalagi ini terkait langsung dengan cerita penghancuran Ka'bah di saat yang sama juga Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan di tahun gajah, gitu, Amal Fil. Seperti biasa sebelum kita jelaskan cerita terkait dengan surah Al-Fil ini, kita baca dulu suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ada yang mau baca? Fadhal antum. Silakan.
Tadlil. Beda dengan tadlil dengan tadlil. Faj'alahum, ainnya kurang. Ka'as, ain lagi. Baik, satu lagi. Fadal. Coba antum ya. Silakan. Alam tara ashab. Alam yaj'al tadlil. Wa ainnya bukan ayam. Nanti rubah arti itu. Wa arsala alaihim asfim ka'asfim ma'kul. Baik. Ahsantum, jazakumullah khair. Baik, artinya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka, yang dimaksud adalah untuk menghancurkan Ka'bah, fi tadlil, itu sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka, kepada pasukan bergajah yang dimaksud, burung-burung yang berbondong-bondong. Kita sebutnya dengan burung ababil. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Yang melempari mereka dengan batu, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, lalu dia Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Di dalam surat ini Allah menampakkan nikmatnya kembali kepada kaum Quraisy, yaitu kabilah penguasa Makkah, kabilah yang sangat disegani karena keistimewaan mereka, sebagaimana kita jelaskan pada surah Al-Quraisy itu, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka dari serangan tentara
yang bergajah. Itu pasukan yang dipimpin oleh Abrahah yang berasal dari Yaman. Yang sejak semula mereka ini bertekad untuk menghancurkan Ka'bah dan meratakannya dengan tanah hingga tidak ada bekasnya lagi. Dan ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Karena Abraha ini dia sangat marah besar ketika dia telah berhasil membangun gereja yang cukup megah, sangat tinggi. Seingat saya namanya itu Al-Qulais. Qulais itu dari kalau kata Kolan Suah diambil dari situ. Karena konon ketika orang melihat itu peci itu jatuh. Itu menunjukkan sangat tinggi gereja itu dibangun. Harapannya ini menandingi Ka'bah yang sejak dulu Ka'bah itu merupakan tempat atau istilah kalau sekarang itu destinasi wisata ya. Tempat wisata orang-orang Arab dan non-Arab. Termasuknya dari Syam, Yaman, apalagi Hijaz. Kalau Hijaz itu orang-orang sekitar Mekah. Hijaz itu dulu terdiri dari kota Mekah, Taif dan Madinah. Orang Najran, orang Tabuk gitu. Mereka sangat menghormati Ka'bah. Dan yang menarik dari Ka'bah ini, sejak dulu sampai sekarang, walaupun berada di tengah pada saat itu, orang-orang menyembah berhala, namun tidak ada satupun manusia yang menyembah Ka'bah. Hatta orang penyembah berhala. Ini pernah saya dapatkan dalam sejarah Ka'bah itu. Jadi tidak ada satupun manusia dari dulu sampai sekarang yang menyembah berhala. Jangankan orang muslim, hatta orang kafir Quraisy sekalipun dan orang-orang sebelum mereka itu tidak pernah menyembah Ka'bah. Namun Ka'bah sejak dulu memang tempat wisata. Tapi kalau kemudian di situ dijadikan tempat menempatkan berhala, iya. Yaitu sejak Amr bin Luhai, penguasa Mekah yang sangat disegani pada saat itu. Ada yang mengatakan sebelum Rasulullah lahir diperkirakan antara 200 sampai 400 tahun sebelumnya. Amr bin Luhai ini berkuasa. Dan dia orang yang gemar baca kitab suci, ya, kitab-kitab sebelumnya gitu. Baik Taurat maupun Injil. Dan dia tahu tentang akan datangnya Nabi terakhir itu. Dan di zaman itu, kata dia, itu zamannya. Kemudian ketika dia ke Syam, dia mendapatkan orang Syam itu menyembah berhala. Dan itu tidak didapatkan di masyarakat Mekah. Masyarakat Mekah masa itu masih beragama Ibrahim. Agama Tauhid, agama Islam. Ya, dengan syariat, bukan syariat Nabi Muhammad tentunya. Nah, dia mengira bahwa Nabi terakhir itu sudah diutus di Syam. Akhirnya dia bawa patung Hubal dari Syam
ke Mekah dan kemudian dia merintahkan, ya kan, orang-orang Mekah itu untuk melakukan hal yang sama dan kemudian menyembah berhala. Sejak itulah kemudian penyembahan berhala di Mekah dan segi Hijaz secara keseluruhan, ya kan, mulai ada. Sampai makanya ketika Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah di tahun 8 Hijriah itu didapatkan berapa? 360 patung ya, yang ada di sekitar Ka'bah yang kemudian dihancurkan pada saat itu. Tetapi perlu digarisbawahi, mereka menyembah patung itu, tidak menyembah Ka'bahnya. Ka'bahnya hanya jadikan tempat sebagai tempat patungnya gitu, tapi tidak disembah. Nah, karena banyak orang yang datang ke tempat ini dan sangat populer pada saat itu Ka'bah itu, ya kan, sangat populer. Akhirnya ketika Abraha itu menguasai Yaman, sebetulnya aslinya Abraha ini juga orang Habasyah, dia beragama Nasrani. Setelah dia diutus, dia jadi seorang panglima perang bersama kawannya. Lalu kemudian Yaman takluk, ya kan, jatuh ke tangan mereka berdua. Akhirnya mereka berebutan dan terjadilah peperang antara dua panglima yang diutus oleh Raja Najasyi pada saat itu. Sehingga kemudian, ya kan, dimenangkan oleh Abraha dan dengan sendirinya Abraha kemudian menjadi raja. Ya kan? Seiring dengan waktu berjalan, Abraha pun membangkang terhadap Raja Habasyah yang mengutus dia untuk berperang, dan dia menjadi raja independen pada saat itu. Dia orangnya cerdas, ya, pintar berdiplomasi dan seterusnya, sampai dia jadi penguasa, ya kan, di Yaman pada saat itu. Singkat cerita, dia bangun gereja itu. Ya kan, Dhul Khulais yang sangat tinggi menjulang ke langit, sehingga kalau orang melihat ke atas itu, ya, kopiahnya itu bisa jatuh gitu. Nah, terdapat ukiran-ukiran yang memang sengaja dibuat, didesain sedemikian rupa supaya menarik perhatian, ya, orang-orang Hijaz, termasuk orang-orang Quraisy dan orang-orang sekitarnya, yang diharapkan itu tidak lagi menjadikan Ka'bah sebagai, ya, tujuan wisata utama, tapi supaya pindah ke gereja, ke Yaman itu. Nah, orang-orang Quraisy dapat informasi ini, akhirnya kemudian mereka datang, ya kan, dan membakar gereja itu. Dan pada saat itu musim panas, kemudian dibakar di dalam, sehingga kemudian pada siang harinya kuda hangus. Marah besar Abraha pada saat itu. Nah, setelah dicari tahu, ya, ternyata orang-orang Quraisy yang melakukannya. Akhirnya kemudian dia ngasih tahu pada saat Raja Najasyi, dan diberikan pada saat itu gajah. Ada yang mengatakan seekor gajah, ada 3 riwayat yang saya dapatkan. Ada yang mengatakan 1, 8 dan 12 gitu. Saya tidak bisa pastikan mana di antara riwayat yang paling kuat di antara 3 riwayat ini, karena ketiganya juga digunakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan para ulama yang mengikuti beliau. Jadi, dan yang satu ini kemudian ditunggangi oleh Abraha, ya kan, diberi nama Mahmud, ya kan, diberi nama Mahmud, dan dia bertekad untuk menghancurkan Ka'bah, dan tidak boleh ada atau kabilah siapapun, perorangan atau kekuatan, ya kan, yang menghadang dia, kecuali akan di bumi hanguskan sama dia. Dia saking marahnya itu. Sebab apa? Sebab alih-alih orang berkunjung ke Yaman untuk menziarahi gereja itu, karena gereja udah dihancurkan kan.
dengan biaya yang cukup besar. Akhirnya dia pengen menghancurkan Ka'bah itu, yang tadi dianggap jadi pesaing oleh dia. Akhirnya kemudian dia berangkatlah dengan pasukannya, ya kan? Sampai kemudian di daerah Taif. Ada beberapa kabilah yang mencoba menghalanginya, dibantai habis sama dia. Ya kan? Dan kemudian sudah mendekat ke Mekah. Lalu kemudian dia merampas, memang sengaja dia memancing kemarahan orang-orang, memancing test the water itu. Ada nggak orang yang bereaksi? Dia ambil ternak-ternak orang ya di jalanan, termasuk ternaknya Abdul Muthalib bin Hashim. 200 ontanya diambil. Dan Abdul Muthalib, Masya Allah, orang yang dikenal gagah berani, pun nggak berani menghadapi ini, karena orangnya Masya Allah, dengan pasukannya itu luar biasa, sangat beringas gitu. Bahkan ketika utusannya datang, ngasih tahu, ya kan, bahwa maksud tujuan dari kedatangan Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah, ingin meratakannya gitu. Dan tidak boleh kemudian ada orang yang menghalangi. Karena pada saat itu Abdul Muthalib orang yang sangat terpandang di kalangan Quraisy. Ya kan? Di kalangan Quraisy sangat terpandang. Pada saat kemudian datang utusan dari pasukan Abraha ini, ya kan, dan menyampaikan tujuan kedatangannya, kira-kira responnya gimana gitu. Dia menyadari, Abdul Muthalib menyadari bahwa tidak ada yang bisa menghalangi, termasuk dirinya, tentang maksud tujuan kedatangan dari Abraha itu. Tapi dia katakan bahwa ini ada pemiliknya. Ya kan? Ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Ka'bah itu ada pemiliknya. Artinya jangan coba-coba Anda, ya kan, menghancurkannya. Karena ada pemiliknya, dia tidak akan tinggal diam gitu. Dan dia sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada doanya yang populer dalam bentuk syair. Saat itu beliau berdoa, Allahumma innal mar'a yamna'u rahlah famna' hilalak la yaghlibanna salibuhum wa mahaluhum ghadwan mihalak, katanya. Ya Allah, sesungguhnya seseorang itu diharuskan membela ternak unta miliknya, maka belalah kepemilikanmu. Janganlah sekali-kali engkau biarkan salib dan kekuasaan mereka selamanya menang atas tempatmu ini. Ini doanya siapa? Abdul Muthalib. Ini muat dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi Baitullah Ka'bah al-Musyarrafah. Ya, sebagaimana onta, seorang pemilik onta ini yang dimaksud dirinya, karena pada saat datang utusan dari Abraha ke rumah Abdul Muthalib itu, dia bilang, ya urusan Ka'bah ini ada pemiliknya. Saya tidak bisa menghalangi pasukan Abraha itu. Tapi saya ingin minta dikembalikan 200 ekor onta saya yang telah dirampasnya, itu saja. Urusan Ka'bah silahkan gitu. Kemudian baliklah utusan dari Abraha ini ke pasukannya dan dikasih tahu apa yang dibicarakannya dengan Abdul Muthalib. Lalu Abraha itu minta untuk bertemu dengan Abdul Muthalib secara langsung, dan kemudian tetap Abdul Muthalib mengatakan hal yang sama.
Ya kan? Apa yang ingin saya katakan padamu? Apa yang ingin kamu katakan pada saya, kata Abraha itu. Dia bilang, saya minta kembalikan 200 onta, ya kan, yang telah dirampas katanya. Disuruh kembalikan. Kaget Abraha pada saat itu. Artinya dia menganggap bahwa ini kan urusan agama dia. Artinya Ka'bah itu urusan agama Abdul Muthalib. Kok masih lebih berharga hartanya dibanding Ka'bah itu? Dia kaget gitu. Ya dengan senang hati dia kembalikan unta itu 200 itu. Yang penting tujuannya tidak dihalangi itu. Artinya sangat mudah bagi Abraha itu untuk mengembalikan 200 onta itu. Karena maksud hatinya mengambil onta itu kan untuk melihat reaksinya gimana. Orang sekelas Abdul Muthalib yang terpandang punya masa itu. Ya kan? Ini ingin menunjukkan kekuatan. Tes kekuatan, ya orang-orang Abdul Muthalib seperti apa responnya? Abdul Muthalib cuma berkata sebagaimana dikatakan kepada juru bicaranya tadi itu. Akhirnya ketika dia dikasih tahu, kamu jangan coba katanya menghancurkan ini. Disuruh urungkan niatnya. Karena dia punya pemilik. Itu Allah yang dimaksud itu. Tapi dengan sombongnya, karena selama dalam perjalanan itu tidak ada pasukan, tidak ada kelompok, tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi kekuatan siapa? Pasukan Abraha, pasukan bergajahnya itu. Ini sudah di depan mata. Ya kan, lokasinya kalau saya dapatkan dari Profesor Dr. Wade Metrobi, dosen hadis saya dulu ketika di Mekah, Allah yarham, itu di Wadi Muhaisir. Mungkin antum yang pernah haji, pernah umroh, kalau pernah haji mungkin pernah melewatinya, apalagi kalau ONH biasa. Itu ada lembah, ya sekarang lembahnya udah gak ada, udah rata ya. Ada lembah antara Musdalifah dengan Mina. Dan itu ada jarak, dan itu bukan Musdalifah, bukan Mina. Kita nggak boleh nginep di situ. Karena itu disebut dengan Mantiqatul Adab, tempat siksa, tempat di mana Abraha itu dulu dan kawan-kawannya dilempari batu oleh burung-burung itu yang datang dengan berbondong-bondong itu. Dan biasa sunnahnya di Mantiqatul Adab itu kita disuruh apa? Lari dari kecil, suruh cepat. Jangan tinggal di situ gitu. Sampai sekarang masih ada tempat itu, namun agak samar. Ya kan, agak samar. Jadi kalau antum biasanya kalau ziarah pada saat umroh itu ada di posisi sebelah kanan. Kalau antum sebelah kirinya ada rumah sakit, ada Masjid Khaif, ya kan? Itu sebelah kanan sininya itu. Pokoknya ada pelang-pelang Musdalifah, pelang Mina. Biasa nihayatul Musdalifah, kemudian bidayatu Mina. Itu ada ya mungkin sekitar 60 sampai 100 meteran lah. Ya kan? Jaraknya itu. Nah, di situ lokasinya itu. Nah, kemudian ada orang Quraisy, ya kan, yang datang menyelinap mendekati seekor gajah itu yang paling gede. Kalau versi ini tetap 12 ekor ya. Cuman ada yang paling besar itu. Dan sebagian ada yang berjalan kaki pasukan, bukan hanya 12 orang gitu. Jadi tujuan yang membawa 12 ekor atau 18 ekor 8 ekor tadi 10 atau 12 atau 8 gitu kan. Maksudnya itu biar setiap pojok itu ya kan diikat lalu kemudian nanti ditarik dengan kekuatan gajah itu sehingga roboh gitu. Itu tujuannya itu. Dan Masya Allah ya kan, kalau gajah sudah ngamuk biasanya mobil pun bisa dilempar sama dia. Apalagi yang gedenya itu.
Itu luar biasa kuatnya. Bahkan ada orang mati diinjak sama dia. Atau dibanting-banting dengan belalainya itu. Lalu dibisiki. Dia bilang di kupingnya itu, wahai gajah, kamu ini berada di negeri yang disucikan oleh pemiliknya. Ya kan? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu jangan coba-coba, ya kan, masuk ke wilayah ini. Apalagi untuk menghancurkan Ka'bah itu. Akhirnya kemudian dalam riwayatnya bahwa al-fil ini, gajah ini kemudian duduk dia. Dan orang ini pergi kabur. Dan semua gajah yang dibawa itu ketika dipaksa untuk maju ke arah Ka'bah, dia diam, nggak mau, sampai dipukul, sampai ditusuk telinganya, dipukul dengan tongkat sekeras-kerasnya, nggak mau. Tapi ketika diajak ke sebaliknya, dia jalan. Artinya tidak mengarah ke arah Ka'bah, dia mau gitu. Ya kan? Ini luar biasa kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim burung-burung itu. Ya tidak disebutkan jumlahnya. Dibilang tayran ababil, itu burung yang berbondong-bondong. Burung ababil istilah sekarang, sampai orang Arab pun menyebut burung ababil. Padahal ababil itu ya arti berbondong-bondong, datang segerombolan gitu. Dan burung ababil ini mirip dengan burung, kalau di Kalimantan disebut dengan karialang. Di sini mungkin kayak burung walet, tahu? Kayak burung walet tapi lebih gede. Agak orange gitu. Dan ini masih banyak di daerah Palestina itu ada burung itu. Ya mungkin segede gini. Dan masing-masing burung itu bawa 3 batu kecil seperti biji kacang itu, yang bisa diangkut oleh dia kan. 1 ada di paruhnya, 2 di cengkeramannya. Begitu kemudian dilemparkan, kena langsung kemudian melepuh. Seperti ka'asfin ma'kul. Seperti daun yang dimakan oleh ulat gitu. Ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian lari tunggang langgang. Ada yang kena, ada yang tidak. Tapi yang pasti pasukan Abrahah itu gagal menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, yang perlu digarisbawahi di sini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Ka'bah ini bukan karena orang Quraisy itu. Bukan karena kemuliaan Quraisy, tidak. Ya kan? Karena pada saat itu mereka masih banyak yang menyembah berhala. Jangan kemudian dipikir berarti Allah pun bisa membela orang-orang kafir, tidak demikian. Jadi yang saya dapatkan itu bahwa Allah itu karena ingin memuliakan Ka'bah ini, yang kelak akan menjadi kiblat seluruh kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di tahun kedatangan pasukan bergajah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dulu tidak ada penanggalan. Maka tanda alam atau peristiwa yang diketahui oleh banyak orang itu biasa dijadikan tanda, ya kan, kelahiran seseorang, termasuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau dilahirkan di amal fil, kan tidak disebutkan tanggalnya berapa, tahunnya berapa gitu kan. Termasuk tanggal 12 Rabiul Awal itu tidak ada satupun
sejarawan yang memastikan kalau itu adalah tanggal kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bulannya pun disangsikan, jangankan tanggal. Ya kan? Tahunnya pun disangsikan, apalagi hari dan tanggal. Tapi yang pasti beliau dilahirkan pada amal fil, yaitu tahun fil, tahun gajah. Tahun gajah itu dinisbah pada peristiwa yang kita ceritakan tadi itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala turun tangan. Ya kan, turun tangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan mudah kalau ingin menghancurkan kekuatan manapun yang mungkin dianggap oleh manusia tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkannya, bagi Allah kecil. Bayangkan dari Yaman itu berapa kabilah yang dilewati, ya apa tidak? Berapa kekuatan yang bisa menghadang, tidak bisa menghadangnya. Semua takut gitu. Tapi keyakinan seorang Abdul Muttalib dan orang-orang Quraisy yang masih tersisa, ya ajaran Islam, ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu kan? Bahwa Baitullah ini ada pemiliknya. Ya kan? Walaupun mereka yang ada di sekitarnya tidak bisa melawan orang yang ingin menghancurkannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan caranya, ya kan, bisa mengalahkan siapa saja yang ingin menghancurkannya. Maka apapun teknologi yang dimiliki oleh orang sekarang, bahkan udah upaya diarahkan rudal ke sana gitu kan, ya silahkan saja, semua Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya. Jadi kalau ketika mencoba ingin menghancurkan Ka'bah, mungkin kaum muslimin tidak berdaya, tidak bisa ngapa-ngapain, ya apa tidak? Tapi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah, bukan hanya mungkin rudalnya itu yang diledakkan di angkasa dengan caranya, tapi juga kemudian yang mengirim bisa Allah Subhanahu wa taala mustahilkan. Tidak mustahil. Kita tahu dalam sejarah bagaimana Fir'aun, ya kan, kuasa mutlak berada di tangannya. Ramses yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada Ramses yang ke-18 seingat saya dalam kerajaan Fir'aun. Kalau orang zaman itu usianya 600 tahun aja gitu ya, kali 18 berapa ribu tahun dia menguasai itu. Cukup lama. Makanya ketika tidak ada saingan, dia sampai mengatakan dirinya Tuhan. Ya mungkin orang-orang komunis itu belajar dari situ. Ketika merasa tidak ada yang kekuasaan selain dia menganggap dirinya Tuhan kan gitu. Maka tidak bertuhan mereka. Tuhannya lah dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan dengan caranya. Dan itu tidak mustahil. Nah, oleh karenanya bagi kita, ya apalagi dengan situasi seperti sekarang ini, ya di mana kaum muslimin di seluruh dunia termasuk di Indonesia, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, seluruh umat itu, ya kan, ingin mencabik-cabik umat Islam. Bahkan kaum muslimin sekarang termasuk kita, untuk menunjukkan identitas Islam pun takut, ya apa tidak? Bahkan menamai anak pun gak ada yang nama Muhammad, jarang. Mungkin bapaknya muslim, anaknya panggilnya Robert, ya kan? Helen apa? Aneh-aneh, makanya jengkol panggilannya. John. Ini yang ada gitu. Padahal nama itu Masya Allah, nama itu seperti doa. Kenapa gak kasih nama Muhammad, Aisyah gitu kan? Abdurrahman, Abdullah. Itu nama-nama yang baik. Ya kan? Jangan kemudian antum karena melihat sekarang, ya kan, Islamophobia juga di Indonesia terjadi. Bahkan banyak eselon-eselon yang tidak bisa naik yang nama-namanya Muslim. Bahkan yang istrinya katanya sering nonton kajian-kajian Islam, berpaham radikal pun kalau istrinya, suaminya nggak naik pangkat. Nggak usah takut. Ini memang zamannya gitu. Rizki Allah yang nanggung semua.
Ya kan? Enggak usah takut mau naik pangkat, enggak naik pangkat. Yang penting kita tetap istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah kita. Karena kita jauh dari agama kita. Islam, bahkan Allah hanya diingat pada saat kondisi susah. Anak muda baru ingat Allah Subhanahu wa taala ketika khidbahnya ditolak. Qiyamul lail terus gitu ya. Iya kan? Atau yang pengusaha baru dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika izin tidak turun-turun. Tender selalu dimenangkan rivalnya. Baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada promosi, iklan promosi atau jabatan, baru dekat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya naik jabatan. Agama dikesampingkan. Bagaimana pertolongan Allah mau turun? Allah berjanji rasa aman dan rasa takut ini akan Allah cabut. Allah akan berikan kepada kita ketentraman dan kekuasaan kembali kapan? Kalau kita melakukan dua hal. Ya kan? Iman kepada Allah dan melakukan amal saleh. Antum bisa baca di dalam surah An-Nur ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilana lahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun." Maaf, bukan ayat 56 ya, 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan amal-amal saleh. Ingat, amal saleh itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru dikatakan amal saleh. Bahwa dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Jadi karena iman dan kesalehan, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kuasa kepada orang-orang yang sebagian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Kita lihat jumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlah kaum muslimin, ya kan, di Mekah itu sangat sedikit. Lalu kemudian ketika hijrah, perang pertama, perang Badar, jumlahnya berapa kaum muslimin? Hanya 300 ya. Musuh 900 sampai 1000 orang. Allah menangkan yang 300 itu. Perang Uhud, jumlah aslinya 1000, munafik 300, yang ikut perang hanya 700. Musuh berapa? 3000. Pada akhirnya kemudian perang Uhud dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang Khandaq, jumlah kaum muslimin hanya 3000-an orang. Musuh diperkirakan antara 900 sampai 9000 sampai 12000. Dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang penaklukan Parsia dan Romawi. Parsia itu jumlah kaum muslimin hanya 36.000. Jumlah pasukan Rustum berapa? 120.000. Pasukannya udah terlatih. Jangankan kelas orang-orang Arab bisa menaklukkan mereka, Romawi pun tidak sanggup menaklukkan Parsia. Ya kan? Menjadi negara adidaya pada saat itu. Karena terbiasa apa? Terbiasa perang. Takluk di tangan pasukan kaum muslimin pada saat itu. Jumlahnya hanya 36.000. Kemudian penaklukan
Romawi, perang Nahrawan itu pasukan kaum muslimin hanya sekitar 40 sampai 46 ribu. Jumlah mereka kurang lebih 180 sampai 200 ribu. Siapa yang menang? Kaum muslimin. Tidak pernah jumlah kaum muslimin lebih banyak daripada musuh. Kecuali pada perang Hunain. Itu hampir kalah kan? Karena umat Islam pada saat itu merasa kami selama ini jumlah kita sedikit menang. Sekarang kan 12 ribu pasti menang. Allah uji. Hampir kalah. Walaupun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tolong kembali. Ya kan? Jadi kuantitas dalam Islam tidak penting, tapi kualitasnya itu yang paling penting. Sebab keimanan dan kesalehan itu yang akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang tidak pernah bisa dikalahkan. Kita tahu bagaimana takluknya Uni Soviet di tangan Mujahidin Afghanistan dulu di tahun 79 sampai 89. Kalau antum baca sejarahnya, bagaimana Chechnya, ya kan? Kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Makanya orang kafir itu takut dengan istilah jihad. Mereka tahu betul itu. Bukan tidak ada dalam Taurat dan Injil, mereka tahu. Kalau itu sudah dikumandangkan, mereka takut. Karena mereka takut mati. Sementara mujahidun mencintai kematian. Dan itu yang dicari. Cuman masalahnya sekarang ini penyakit wahan sudah melanda kaum muslimin, apalagi yang baru nikah kedua gitu kan, istri masih muda gitu kan. Ada ajak perang ntar dulu lah kan baru menikah kemarin. Wallahu ta'ala alam. Fadhal adzan dulu. Hah? Belum? Itu? Oh. Saya kira istri kedua handphonenya. Fadhal adzan. Wallahu ta'ala alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kekuasaan dunia ini kepada kaum muslimin selama mereka istiqamah dalam keimanan mereka dan senantiasa melakukan amal-amal saleh. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan kembali agama mereka, itu agama kita ini yang telah diridhoinya untuk mereka atau untuk kita muslimin, dan akan mengembalikan wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan membalikan keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan dan menjadi aman sentosa. Saat itu mereka ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka tetap menyembahku dengan tiada persekutuan sesuatu apapun denganku. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abraha ini ya pasti akan datang kembali, walaupun dengan orang-orang dan kelompok-kelompok yang berbeda. Yang diserang bukan hanya Ka'bah tetapi Islam dan kaum muslimin di mana-mana, apalagi memang di akhir zaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ini diberatkan seperti makanan hidangan yang diperebutkan oleh banyak orang. Dan Allah juga mengatakan di Al-Quran bagaimana permusuhan Yahudi dan Nasrani kepada kita. Mereka tidak akan pernah berhenti memusuhi kita sampai kapan? Sampai kita ikut ajaran mereka. Sampai kita ikut ajaran mereka.
Nah, sementara kemudian kita sekarang ini, Masya Allah, dalam situasi yang kita merasa diri tidak berdaya. Ya kan? Apalagi kalau lihat dari persenjataan kita saja Indonesia dibanding dengan Singapura, katanya canggihan Singapura, ya kan? Itu kasat mata. Tapi ingat, Indonesia ini sudah punya pengalaman, bambu runcing aja bisa mengusir Belanda. Itu hebatnya. Pekikan takbir itu yang mengalahkan, yang membuat orang takut. Saya tidak sengaja sebelum tidur, biasanya saya kadang-kadang cerita tentang mu'alaf, ya kan? Di dunia sekarang Masya Allah orang berbondong-bondong masuk Islam. Salah satu diantaranya tentara Amerika. Sebab dia masuk Islam, dia menjaga di satu perbatasan di Irak. Lalu ada anak muda kata dia itu, padahal tembakan saya itu saya udah ke dia. Dia senyum aja katanya, nggak takut. Dia cuma begini, saya nggak takut dengan kematian saya bukan ada di ujung pelurumu, tapi kematian saya ada di tangan di atas. Cuma nunjuk ke atas. Dia pikir orang ini orang gila apa kata dia. Padahal saya udah mau nembak dia. Akhirnya saya pikir dalam hati saya, ini orang kok nggak takut mati. Ada apa dengan dirinya katanya. Dibilang gila, orangnya waras. Ya kan? Dia pastikan dia bukan orang gila, dia ngobrol katanya. Dan ini yang membuat dia pikiran. Dan dia nggak jadi nembak. Dan pada akhirnya dia nyari tentang keyakinan orang semacam kok bisa gitu. Udah depan mata pelurunya, dia nggak takut gitu. Dia hanya takut hanya kepada Tuhannya. Ini hebat sekali gitu. Akhirnya dia mencari dan mengkaji Islam dan masuk Islam. Ya kan? Kalau tahu cerita bagaimana orang-orang Yahudi masuk ke Palestina, kan itu setelah diteliti berbagai macam cara, bagaimana cara masuknya gitu kan. Sebetulnya ada cara yang paling dekat, ya kan, dari pinggir pantai itu untuk ke tempat tujuan di jantung kota yang diinginkan oleh Israel pada saat itu. Ketika ada seorang panglima perang Mesir yang ditawan sebelum dilepaskan, dia nanya kepada panglima Israel ini, kenapa kalian kok masuk ke tempat ini melalui jalur yang sangat jauh gitu. Padahal kan dari pinggir pantai ini ke tempat ini lebih dekat gitu. Apa dia bilang gitu? Kami sebelum datang ke sini ini ternyata mereka melancong dulu kan. Jangan dikira wisatawan itu hanya ingin menghabiskan uang di Indonesia, tidak. Dia cek apakah di sini ada, ya kan, kekuatannya gimana. Kalau bukan militernya ya. Kalau untuk ekonominya, ya kan, macam-macam. Kata-kata mereka intel, bisa jadi kan, tidak mustahil itu. Intel dari negara mereka. Ini yang dilakukan oleh Israel. Dia dapatkan bahwa di situ ada 2 kampung. Menurut penelitian dia, itu orangnya taat agama. Kalau kami lewat sini, itu kuburan massal bagi kita. Sama dengan kuburin diri. Orang di situ cinta mati daripada hidup. Kami menghindar darinya. Kata walaupun jauh tapi kami aman. Artinya apa? Mereka takut kepada orang Muslim Palestina di 2 kampung ini. Kenapa? Kuat agamanya. Itu diakui oleh Israel. Ya kan? Makanya sekarang ini berusaha semaksimal mungkin mereka untuk apa? Meredam lajunya pertumbuhan umat Islam, dan umat Islam secara tidak langsung menguasai dunia. Bahkan di Amerika juga ada yang wali kota, kemudian juga di Inggris, di mana? Bahkan kemarin di Italia gitu. Mereka kekhawatiran dan mereka yakini hasil penelitian mereka tidak ada kekuatan yang bisa menguasai dunia kecuali Islam sekarang. Maka mereka hanya berusaha menghambat, ya kan, kembalinya kekuasaan itu kepada kaum muslim. Itu mereka takuti. Bahkan setiap ada yang berjenggot itu teroris. Cuman anehnya kalau orang kafir mengatakan kan nggak ada masalah.
Masalahnya yang melakukan itu orang Islam. Ya kan? Sama-sama kita yang tidak jenggotan. Nah, tapi tidak sepenuhnya salah yang tidak jenggotan. Kadang juga yang jenggotan merasa paling benar itu juga kan, Pak? Ya kan? Kalau udah ngaji, kayaknya ngelihat orang tidak ngaji itu bukan saudara. Bukan begitu. Mestinya semakin banyak ilmu kita, semakin lunak hati kita mestinya kan. Saya jujur aja kalau tinggal di daerah, saya tinggal di komunitas orang yang rata-rata belum ngerti sunnah. Artinya belum, ya agak muslim. Tapi apa yang saya lakukan? Saya bilang ke tokohnya, kalau ini Pak saya nggak lakukan, ini tidak saya lakukan. Dulu saya lakukan itu. Tapi selama kita muslim, kita bersaudara. Jangan sampai perbedaan kita itu, ya kan? Perbedaan boleh. Itu urusan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan menghilangkan hak kita sebagai muslim. Kewajiban kita sebagai muslim. Saya bisa berbeda dengan Bapak, tapi hak Bapak tidak boleh saya, yang merupakan kewajiban saya hilangkan. Saya berbeda dengan Bapak misalkan dalam satu masalah. Ketika dia sakit, jangan itu kemudian hak dia untuk saya kunjungi tetap harus dilakukan. Bukankah Rasulullah SAW beda agama nih dengan Yahudi, tapi beliau mengunjungi orang Yahudi yang sakit. Ya apa tidak? Itu ajaran Rasulullah SAW. Tapi sekarang ini Masya Allah, kayaknya kalau udah beda, kayaknya harus berantem gitu. Nggak boleh tegur sapa, nggak assalamualaikum. Ini jadi masalah di kita. Bagaimana pertolongan Allah mau turun? Sebab, ya kan, menunaikan hak dan kewajiban sebagai muslim itu merupakan amal saleh yang merupakan syarat tadi untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita penuhi keduanya. Iman kepada Allah dan amal saleh, maka insya Allah apapun kekuatan yang ada di luar Islam yang ingin mencoba, ya kan, menghancurkan Islam tidak akan bisa. Karena dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi abraha yang ingin menghancurkan kaum muslimin, insya Allah ya akan sia-sia usaha mereka. Secanggih apapun teknologi yang mereka miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan senantiasa hidayah taufiknya kepada kita untuk senantiasa istiqomah pada agamanya dengan keimanan yang tulus dan bebas dari kesyirikan dan seterusnya, sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun di saat kita kaum muslimin membutuhkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.